warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Thumma ila ruhi wa jasadi sahib matan al-ghaya wa taqrib al-qadi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani taqammadallahu bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi. Thumma ila ruhi wa jasadi wa zawjatihi wa ahli baitihi al-mutawaffin annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yurid darajatihim fil jannah wa a'ada alaina min barakatihim wa nafahatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita diberi beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih berada di bulan Ramadan tanggal 9 dan bisa meneruskan pengajian online kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Semoga kenikmatan-kenikmatan ini akan terus kita rasakan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah baik wajib ataupun sunnah lillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita sekarang sudah masuk pada halaman ke-13 dalam kitab saya, yaitu faslun wa syara'itu sholat qabla dukhuli fiha, halaman 13. Akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal wa syara'itu sholati utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli ing dalam sadurunge mlebu utawa nglakoni fiha ing dalam salat khamsatun iku ana 5. Khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Taharatul a'dha'i suwiji iku sucine pira-pira anggota tubuh minal hadasi saking hadas wan najisi lan najis. Wasatrul aurati lan nutup aurat bilibasin kelawan pakaian tahirin kang suci. Wal wuqufu lan jumeneng utawa ngadeg ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci. Wal ilmu lan ngaweruhi bidukhulil waqti kelawan melebune waktu. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Niki nomor 5. Pasal tentang syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat sholat sebelum melakukan sholat. Ya. Jadi ada syarat, ada sabab, ya, ada rukun. Ini harus dibedakan semuanya. Kalau syarat itu mayalzam min adamihi al-adam. Syarat itu adalah jika tidak terpenuhi maka seluruhnya tidak sah. Ya. Maka amal-amal yang dikerjakan tidak sah. Ini syarat. Wa min wujudihi al-wujudu wal
Adam. Ya. Jika syarat itu ada, maka belum tentu juga memberikan hukum sah, karena masih tergantung dengan yang lainnya. Kemudian syarat itu tidak bagian dari yang dikerjakan. Tidak bagian yang dikerjakan. Syarat sholat berarti syarat itu di luar sholat. Ya, ini namanya syarat. Ya. Tidak adanya syarat berarti tidak adanya sholat. Adanya syarat belum tentu mengesahkan sholat, dan syarat ini tidak bagian dalam sholat. Ya. Ya. Ini syarat. Ya. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada, ya. Keberadaannya ini membuat sah, tidak adanya tidak akan sah suatu amal dan bagian dari sholat itu sendiri. Seperti takbiratul ihram, itu adalah rukun, ya. Sholat tanpa takbiratul ihram maka tidak sah, ya. Ada takbiratul ihram, insya Allah sah jika yang lainnya terpenuhi. Dan takbiratul ihram bagian dari sholat. Ini syarat, sabab dan rukun. Nah, syarat-syarat sholat sebelum kita melakukan sholat, ini perangkat terlebih dahulu yang harus ada sebelum seseorang masuk sholat. Itu ada 5. Yang pertama, taharatul a'dha minal hadasi wan najis. Ya. Sucinya anggota tubuh dari hadas dan juga dari najis. Dari hadas dan juga dari najis. Dek, ana tamu. Nah, suci dari hadas ini berarti suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil berarti harus dihilangkan dengan wudhu terlebih dahulu. Jika hadas besar, maka harus dihilangkan dengan cara mandi. Kita sudah tahu tata caranya mandi besar, tata caranya wudhu sudah selesai semuanya. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah sucinya anggota tubuh dari najis. Ya. Sucinya anggota tubuh dari najis. Ini. Ya. Anggota tubuh kita harus suci dari najis. Ya. Ya. Jadi najis yang terkait dengan di badan, di tempat, ya, kemudian di pakaian. Ini semuanya harus, pokoknya yang menempel kita harus semuanya dalam posisi suci. Tidak boleh najis, ya. Suci dalam badan, ya, dari najis, ya. Berarti ketika kita ada kencing, ada semuanya harus dibersihkan. Ya, najis apapun, ya. Kemudian tempat juga seperti itu, ya, harus juga najis. Tempat yang kita tempati untuk sholat, ya. Kalau pakai sajadah berarti sajadahnya harus najis, harus suci, ya. Sajadahnya harus suci. Kalaupun nanti pakai sajadah, tanpa sajadah, maka lantainya harus suci. Makanya ada pernah suatu ketika ada seorang badui masuk masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di sana sudah ada Rasulullah, sudah ada para sahabat, ya. Tapi kemudian Arabi atau orang badui ini langsung masuk, kemudian berada di pojokan, kemudian kencing, ya. Pojokan dalam masjid Nabawi ini kencing, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk mensucikannya, ya. Untuk mengambil air, kemudian disiramkan di tempat di mana badui tadi kencing. Kemudian harus juga diperhatikan najis-najis yang ma'fu dan tidak ma'fu, ya. Najis-najis yang ma'fu dan juga tidak ma'fu, ya. Najis-najis yang tidak ma'fu contohnya di pakaian, ya, ada najis yang tidak ma'fu atau tersambung dengan
namanya najis, maka juga harus disingkirkan, ya, harus dicuci terlebih dahulu, ya. Pokoknya suci, ya, anggota tubuh dan suci segala sesuatu, perangkat, ya, tempat, pakaian dan tubuh dari najis, semuanya harus suci. Ini adalah taharatul a'dha minal hadasi wan najis. Yang nomor 2, wasatrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat, ya, dengan pakaian yang suci. Ini syarat, ya, syarat yang harus terpenuhi. Auratnya perempuan ini seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak dan tangan, ya, telapak tangan dalam atau luar, ya. Jadi yang boleh nampak itu sini dan sini boleh, ya, ya, ini dan sini, ini, nah, sampai ugel-ugelan harus tertutup. Kemudian ini boleh nampak, ini boleh nampak, ini boleh nampak dalam sholat. Kemudian wajah itu apa namanya, yang terlihat ketika berhadapan-hadapan, maka itu boleh dibuka harus dibuka, ya, dibuka. Nah, kemudian yang tidak nampak wajib tertutup. Karena apa? Karena itu merupakan aurat. Jangan sampai kemudian ada aurat meskipun sedikit kemudian tidak tertutupi oleh pakaian saat sholat. Karena apa? Karena itu akan membuat sholat tidak sah. Bilibasin tohirin, ya, pakaiannya harus suci, ya, pakaiannya harus suci. Gak boleh kelihatan auratnya, ya, satrul aurat. Seandainya seseorang kemudian sholat di tengah-tengah di tengah-tengah lapangan, kemudian angin bertiup kencang, ya, kemudian menyingkap auratnya, maka wajib seketika itu untuk ditutup, ya. Jika tidak bisa, kok terlihat terus, maka berarti sholatnya batal, ya. Kemudian lagi, ya, harus diperhatikan oleh kalangan perempuan atau kalangan laki-laki juga, yang sekarang saya akan membahas yang perempuan dulu. Dalam pemakaian mukena, ya, itu tolong, ya, bawah janggut segini ini harus tertutup. Jadi pembatasnya langsung dimajukan ke sini, ya. Jadi ini jangan sampai terbuka. Karena apa? Karena sini bagian dari aurat yang harus tertutup saat sholat, ya, ini. Nah, ini yang sini ini biasanya, ya, ya. Maka perempuan kalau pakai mukena itu jangan seperti pakai jilbab yang kemudian dibenik sini, ya, tapi harus dimajukan ke sini biar yang sini tertutup. Karena ini adalah aurat, ya, bawah janggut itu aurat, tidak boleh terbuka. Kalau terbuka sejak awal ataupun disengaja di tengah-tengah sholat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ketika perempuan mengangkat tangan ketika ini, yang sini ini, ya, biasanya kalau tidak ada cantolannya di sini, ini biasanya tersingkap yang sininya ini, ya. Ada beberapa yang sini, ya, yang di bawah ini, di bawah pentol ini terkadang tersingkap, maka itu juga akan membuat sholat tidak sah. Kemudian harap diperhatikan lagi bahwa, ya, tidak boleh tersingkap meskipun saat merunduk, saat ruku, ya, baik terlihat dari bawah ataupun, ya, terlihat dari depan, ya. Contohnya bagaimana seseorang perempuan, ya, yang memakai mukena potongan, ya, mukena potongan. Kemudian tidak memakai pakaian yang rapat di dalamnya, ya, hanya pakai sembong sehingga terbuka bagian dada, kemudian bagian atas dada, kemudian gulu, ya. Lah, ketika perempuan yang seperti ini waktu ruku, ya, maka dari bawah ini akan terlihat bagian tubuhnya yang tidak tertutup, maka itu juga membatalkan ketika pakai mukena yang potongan, ya. Kalau pakai mukena yang potongan itu kan berarti yang ke depan itu ke depan semuanya, ya.
Sehingga apa? Sehingga ada orang yang di bawahnya melihat itu bisa melihat anggota tubuhnya yang tidak tertutup. Maka itu juga membuat tidak sah. Ini harus diperhatikan. Jadi lebih amannya wanita itu menggunakan apa? Menggunakan mukena yang terusan, ya, mukena yang terusan. Ini lebih aman dari terbukanya aurat. Karena apa? Karena ini syarat mutlak yang harus ada dan harus dilakukan oleh seorang perempuan. Kemudian yang laki-laki itu juga seperti itu, ya. Ketika memakai sarung, kemudian bebetane niku di bawah udel pusar, sementara dia tidak memakai baju dalam, kaos daleman, maka ketika rukuk, ya pasti ya akan terlihat dari kerah baju yang terbuka kemudian tembus, ya terlihat terlihat auratnya, yaitu di bawah pusar. Maka ini juga bahaya, ya. Maka ini juga bahaya. Kita tahu bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Nah, lutut harus tertutup, kemudian pusar harus tertutup, ya. Kalau bebetan sarungannya itu di bawah pusar, kemudian tidak pakai apa-apa, ya, hanya pakai baju saja, yang luar itu tidak pakai celana kaos dalam, maka ini ketika rukuk dipastikan kemudian akan dipastikan akan terbuka, ya, kelihatan, ya, terbuka. Atau orangnya berdodong, ya, perutnya besar, ya, kemudian bebetannya di bawah udel, ya, pasti akan belahannya yang ada kancingnya itu akan terbuka, ya, apalagi nggak pakai kaos dalam. Maka ini akan berbahaya, ya. Karena apa? Karena berarti tidak menutup aurat dengan sempurna, sehingga sholatnya batal. Wal wuqufu ala makanin tahir, dan tempat yang ditempati untuk sholat ini harus benar-benar suci, ya, harus benar-benar suci. Makanya tidak boleh kemudian sholat di kandang sapi, sholat di kandang wedus, ya, nggak boleh. Karena apa? Karena di situ madinatun najasah, ya. Karena di situ adalah tempat-tempat najis. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui telah masuk waktu sholat, waktu wajib sholat, ya. Tidak boleh kemudian sholat sebelum masuk waktunya kemudian kita melakukan sholat terlebih dahulu, ngeloloni, nggak boleh, nggak ada kata ngeloloni, ya. Jadi harus dilakukan setelah waktunya benar-benar masuk. Ini wal ilmu bidukhulil waqti. Nah, waktunya kapan? Sudah kemarin, ya, zuhur itu ketika zawal sampai zillu kulli syai'in mislahu, ya. Kemudian asar, kemudian waktu ikhtiar zillu kulli syai'in mislaihi sampai ghurubus syamsi. Kemudian maghrib adalah mulai ghurubus syamsi sampai ghiyabu al-syafaqul ahmar seperti kemarin itu, ya. Sampai akhir. Tapi sekarang sudah ada jam, sekarang sudah akurasinya sudah tetap, ya. Tergantung nanti azannya, muadzinnya. Berarti ketika azan muadzinnya itu disiplin waktu sesuai dengan yang berada di kalender, maka insya Allah ketika ada azan itu berarti sudah masuk, ya. Berarti sudah masuk waktu sholat, gitu. Sudah menjadi patokan. Sama juga dengan puasa, ketika di satu masjid yang mengikuti azannya itu sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan di dalam kalender, maka ini juga bisa nanti menjadi patokan kita melakukan buka puasa, kita melakukan sholat dan lain sebagainya. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Sholat fardu harus menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kiblat itu yang dimaksud kiblat adalah ya Ka'bah, ya. Ka'bah al-Musyarrafah di Mekah itu. Itu kalau orangnya itu berada di sekitar Ka'bah, maka wajib isobatul ain. Tubuhnya harus benar-benar menghadap ke arah Ka'bah, tidak boleh melenceng, ya. Tubuhnya harus benar-benar menghadap Ka'bah. Makanya shaf di sana itu muter, ya. Karena apa? Karena seluruhnya
orangnya wajib apa? Ketika hadir di sana berarti orang itu wajib isobatul ain. Ya, wajahnya, tubuhnya semuanya langsung berhadapan dengan Ka'bah. Makanya muter, ya. Kalau jauh, ya, seperti kita seperti ini, maka cukup arah. Ada yang mengatakan wajib isobatul ain, tapi ini repot, ya. Ada yang mengatakan cukup arahnya saja. Berarti kalau Mekah di kompas dari kita berarti di arah barat agak menceng sedikit, ya, berapa derajat, 7 derajat, maka itu berarti kita ketika menghadap sana, masjid kita menghadap sana, ya meskipun melebar, maka sudah maka kita berarti sudah menghadap kiblat, ya gitu. Kita sudah menghadap kiblat. Ya, kiblat kita tidak barat lurus, ya, tapi agak melenceng, ya. Tapi itu dilihat tempatnya. Bisa nanti menggunakan kompas untuk menentukan. Ada yang pakai HP itu, ya, alat pakai HP untuk menentukan kiblat sudah ada, ya. Di mana tempat kita akan bisa ke arah kiblat, ya. Ya. Kalau jauh seperti di Indonesia, ya, maka ini cukup jihah. Jihah itu apa? Arah. Pokoknya arahnya ketika ahli mengatakan arahnya ke barat, agak condong, ya, maka kita menuruti itu, ya, ini. Dan ada saat-saat tertentu dalam 1 tahun dua kali atau bahkan ada yang 2 kali kita bisa dengan menggunakan rumus itu untuk menentukan arah kiblat masjid kita atau musholah kita, ya. Yaitu ketika matahari pas benar-benar berada di Mekah, maka segala bayangan semuanya akan pas bayangan pasti akan menuju ke Ka'bah. Itu dalam 1 tahun mungkin 2 kali saja, ya, ini. Jadi menghadap kiblat dalam salat fardu, salat wajib, ini hukumnya menjadi syarat, ya. Jika seseorang sholat tanpa menghadap kiblat maka tidak sah. Menghadap kiblat itu Ka'bah. Ketika orang itu posisinya adalah di dekat Ka'bah, bisa melihat Ka'bah, maka ketika sholat dia wajib menghadapkan tubuhnya ke Ka'bah. Isobatul ain, benar-benar tubuhnya menghadap Ka'bah, ya. Kalau jauh dari Ka'bah seperti di kita, pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wajib isobatul ain. Berarti kita harus benar-benar lurus ke Ka'bah. Tapi ini nggak mungkin, ya. Kalau wajib seperti itu berarti masjid kita itu akan melengkung semuanya, ya, nggak mungkin akan lurus gini, ya, akan melengkung. Karena apa? Karena kita mengikuti sudut memandang Ka'bah itu, ya. Qaul yang kedua, dan ini yang berlaku, yang diambil adalah cukup jihatul Ka'bah. Arahnya Ka'bah di mana kita menghadap sana sudah cukup, ya. Nah, ini juga ada ini sekarang orang-orang tertentu yang mengatakan harus ada pengukuran ulang masjid-masjid itu terhadap menghadapnya, karena banyak sekali gempa yang menyebabkan bergeser, ya, bergeser, ya. Kita harus mengukur ulang akurasi masjid itu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu sampai di mana, ya. Kalau dulu mungkin ceritanya santrinya Mbah Sunan Ampel, Mbah Bolong, ya, itu cukup pengimamannya saja dilubangi kemudian bisa melihat, ya. Tapi kita sekarang, ya, harus pakai alat, ya, ya. Dan itu saya kira mengikuti pendapat yang kedua sudah cukup, nggak usah pakai merevisi ulang, ya, mengukur ulang nggak usah, cukup menggunakan pendapat kedua yang mengatakan cukup jihatul Ka'bah. Wa yajuzulan wenang tarkul kiblati apa ninggalaken kiblat fi halataini ing dalam rong tingkah, 2 kondisi. Fi syiddatil khaufi ing dalam nalikane perang, sangete wedi, berarti ini artinya syiddatul khauf, perang. Wa fin nafilati lan ing dalam salat sunat, fis safari ing dalam perjalanan, alar rohilati ing atase kendaraan, Untuk
diperbolehkan yang ini terkait dengan syarat yang kelima, yang istiqbalul kiblat. Bahwa ada dua kasus di mana boleh seseorang yang sholat itu tidak menghadap kiblat. Ya. Yang pertama adalah sholat fardu dikala waktu berkecamuk perang. Ketika berkecamuk perang, kemudian waktu sholat masuk, kemudian pimpinan perang mengatakan untuk sholat, maka semuanya harus sholat. Bagaimana sholatnya? Apa jajar-jajar? Gak memungkinkan, akan mati semuanya, karena pas waktu itu adalah musuh semuanya menyerang. Ya, musuh semuanya menyerang. Nah, ya berarti kita sambil gerak, sambil menghindari tebasan pedang musuh, ya. Ini kemudian sholat, ya pakai takbir, ya pakai yang lainnya. Ya. Ketika takbir apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Ya, kalau harus menghadap kiblat dulu sudah tertebas lehernya dengan pedang, nggak usah pakai Allahu Akbar langsung masuk ke dalam kondisi perang, langsung masuk sholat. Ya. Apakah harus menghadap kiblat terus? Ya, dipateni wong, ya, karena nggak bisa menghindar. Ya. Enggak, pokoknya dia pakai jurus apa yang muser-muser ya terserah. Ya. Ya. Menghindari ke kiri, ke kanan, menghadap ke utara, selatan, ke arah timur, ya nggak masalah, ya boleh meninggalkan. Karena apa? Fi syiddatil khauf, dalam kondisi perang berkecamuk. Yang nomor 2 adalah dalam sholat sunat, ya, di atas kendaraan dalam waktu bepergian. Nah ini boleh, ya boleh. Seandainya kita punya wirid, kemudian kita melakukan sholat di atas mobil, di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan kita sholat sampai mulai awal sampai akhir boleh, ya. Tapi itu sholat sunat. Kalau sholat wajib, sholat fardu, hukumnya wajib menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunat di atas kendaraan, ya, kemudian sholat sunat di atas kendaraan dalam waktu bepergian, maka diperbolehkan untuk sholat itu meskipun tanpa menghadap kiblat. Faslun utawi iki iku pasal. Warkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat. Samaniyata asyara iku 18 ruknan apane rukune. Sekarang kita masuk pasal rukun sholat. Saya katakan tadi bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat itu tidak bagian dari sholat, ya. Syarat itu sholat, syarat-syarat sholat, berarti syarat itu, poin-poin syarat itu tidak bagian sholat, ya. Tapi harus ada. Ketika syarat itu tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Kalau rukun, ini bagian dari sholat itu sendiri. Bagian dari sholat itu sendiri, ini namanya rukun. Rukun sholat ada 18. Yang pertama an-niyatu, niat. Ya, yang pertama an-niyatu, niat. Niat ini di dalam hati. Ya, niat di dalam hati. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk talafuz bin niat. Untuk talafuz bin niat, mengucapkan niat, dilafadzkan. Karena apa? Karena untuk menguatkan hati. Untuk menguatkan hati, ya. Karena di poin-poin yang harus ada di dalam niat sholat itu, poin-poin yang harus ada adalah satu, ya, dia harus berniat sholat. Kemudian yang nomor 2, dia harus qasdul fardiyah, ya, harus niat melakukan sholat fardu. Yang nomor 3 adalah wajib takyin sholat yang dikerjakan, ya, harus takyin sholat yang dikerjakan. Adapun menyebut rokaat, ya, kemudian menyebut adaan, menyebutkan adaan atau qadaan, itu enggak masalah. Yang harus ada itu satu, qasdus sholat. Niat itu isinya satu, qasdus sholat, niat sholat. Kemudian qasdul fardiyah, ya, melakukan sholat wajib. Yang nomor 3 adalah takyin nau'us sholat, ya, menentukan apa sholat yang dikerjakan. Ini 3 harus ada. Makanya usolli berarti itu niat
qasdul fi'li, qasdus shalah. Fardho, ya, berarti itu qasdul fardiyah. As-subhi itu berarti ta'yin sholat. Ini harus ada. Adapun adaan nggak masalah. Atau rakaataini nggak masalah, nggak ada. Yang terpenting 3 ini. Dan 3 ini harus ada ketika sampeyan takbiratul ihram bersamaan Allahu Akbar. Tiga-tiganya itu harus ada di dalam hati. Tiga-tiganya harus berada di dalam hati. Berarti ketika Allah berarti ke hatinya itu aku niat sholat subuh, aku niat sholat maghrib, ya, aku hati nih ngomong seperti itu, ya. Makanya karena ada beberapa poin yang ini mungkin, ya, tidak hadir saat orang itu takbiratul ihram, maka dalam mazhab Syafi'i dituntun dibantu dengan cara talafut. Jadi sebelum niat di dalam hati, kemudian kita disuruh tegak berdiri, kemudian konsentrasi usolli fardhu zuhri arba rakaatin atau usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, ya. Kemudian kita mengangkat Allah, ini sudah ini. Itu tadi bukan itu tadi yang enggak ini, yang tidak itu hanya sunat. Tapi yang wajib itu ketika mengangkat ini, niat yang berada di hati yang berbarengan dengan takbiratul ihram, ya. Nah, niatnya apa? Hatinya adalah qasdul fi'li, qasdus shalah, kemudian qasdul fardiyah, kemudian ta'yin, ya. Berarti ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, ya, ini berarti harus harus berbarengan dengan niat 3 itu tadi, ya. Nah, kemudian wajibnya niat lagi adalah muqaranah bi takbiratul ihram. Niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram, ya. Niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram, ya. Tidak boleh melebihi takbiratul ihram. Tidak boleh sebelumnya, ya. Artinya kemudian kerentak nawaitu kemudian Allahu Akbar. Di dalam ketika mengucap Allahu Akbar ini enggak ada sama sekali niat, maka berarti orang itu kehilangan satu rukun, yaitu niat, ya. Karena niatnya tidak berbarengan dengan takbiratul ihram. Makanya ulama-ulama dulu itu takbirnya agak panjang karena apa? Ngepasno ati niat sholat karo iki. Karena apa? Wajib muqaranah. Jadi mulai A sampai bar itu niatnya harus ada di dalamnya, ya. Ini sudah tidak membahas muqaranah urfi atau yang lainnya, pokoknya harus ada, ya. Kalau lebih ekstrimnya lagi, ulama ada yang mengatakan mulai Allah A sampai bar itu semuanya harus penuh dengan niat. Tidak boleh ada yang kosong dari niat. Tapi ini sangat berat sekali, ya. Makanya Imam Ghazali, Imam Nawawi mengatakan cukup al-muqaranah urfiyah. Pokoknya ketika di antara Allah, A-nya Allahu Akbar sampai bar ini harus ada niat 3 itu tadi, ya. Saking beratnya masalah niat, makanya dalam mazhab Syafi'i itu harus ditolong dengan cara apa? Dengan cara talafut. Tapi ini oleh orang-orang sekarang, orang-orang Wahabi ini kemudian dipersoalkan, ya, bahwa talafut bin niat adalah bid'ah, ya. Bahwa tidak ada tuntunannya. Rasulullah nggak pernah mengucapkan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Sahabat juga nggak pernah mengatakan itu, ya. Yaitu itu artinya sahabat, itu artinya Rasulullah yang mampu untuk itu. Sementara kita yang sudah jauh dari Rasulullah untuk menghadirkan niat berbarengan dengan takbiratul ihram, bagaimana? Maka kemudian ada seluruhnya, mazhab seluruhnya, baik mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, semuanya mengatakan bahwa talafuz bin niat itu hukumnya mustahab, ya, bukan sunat, ya, bukan masnun, bukan, tapi mustahab, ya. Karena apa? Karena mimbabi malayatimul wajib illa bihi, atau mimbabi membantu kesempurnaan orang itu berniat. Nah, lil i'anah ala niyah al qalbiyah, untuk menolong niat di dalam hati tadi itu, yang harus ada 3 komponen, qasdul fi'li, qasdul fardiyah, kemudian ada lagi ta'yinus shalah. Wal qiyamu ma'al qudrati, lan ngadeg utawa jumeneng sumertane kuwasa. Untuk melakukan sholat fardu, sholat wajib, untuk berdiri maka wajib berdiri. Tidak boleh
pakai duduk, tidak boleh pakai tidur. Ya. Kalau ini, Pak, bagaimana seandainya ada orang mampu berdiri tapi tidak mampu rukuk, tidak mampu sujud? Bagaimana? Ya sholat sambil berdiri. Ya, karena kewajiban itu pertama kali. Ya. Nanti kalau sudah duduk nggak bisa ini lagi, berdiri lagi, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Maka dengan berdiri, karena itu kewajibannya. Ya. Kate engko gak iso rukuk, nek rukuk njlungup. Ya. Atau gak iso sujud, engko nek kapan sujud kakal-kakalan. Ya. Ini wajib. Ya, harus. Ya. Kemudian berdirinya itu berdiri tegak, jangan deglek. Ya. Berdirinya tegak, jangan deglek, kemudian bertumpu hanya pada satu kaki. Ya. Harus bertumpu pada dua kaki. Kemudian ketika berdiri harus tegak, ya. Kemudian posisinya, ya, tidak disyaratkan harus menempel, ya, antar jamaah. Ya. Pokoknya sekira antara makmum satu dengan makmum yang lain itu jaraknya tidak terlalu panjang, tidak terlalu tidak terlalu renggang. Ya. Sehingga sekira nggak cukup untuk satu orang lagi masuk. Syaratnya adalah sawu sufufakum, berarti harus mepet, ya, harus berdekatan, tapi berdekatannya tidak sampai menempel, ya, berjarak, ya, sekiranya jaraknya nggak terlalu lebar, sekira orang masuk bisa di situ sholat, enggak, ya. Ini dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi tidak normal sekarang, ini fikih COVID, maka firra minal asadi firaraka minal majhudum, bahwa sholat sekarang yang dalam kondisi seperti ini dan memang harus ada physical distancing, maka sholat dengan model sekarang yang berjarak minimal 1 meter itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, dan ini harus diterapkan benar-benar, ya. Karena apa? Karena memang sesuai dengan protokol pencegahan COVID harus ada physical distancing. Maka harus terpisah, minimal berapa? Jarak amannya mestinya 3 meter, ya. Tapi para ilmuwan mengatakan bahwa jarak sebenarnya jarak 1 meter jarak aman, ya. Itu sebenarnya juga resiko, tapi kan kemudian ada pakai masker dan lain sebagainya, sehingga standar penanganannya, pencegahannya ini bisa terpenuhi dan sholatnya bisa ini. Ya. Apakah berarti sholat yang menggunakan soft seperti itu berarti kehilangan fadilah jamaah? Tidak, tetap dinamakan jamaah. Ya, jangankan itu, ya, imam berada di pengimaman, kemudian ada satu makmum yang terpental di depan ini, gak ada temannya sama sekali di pojokan, itu tetap ketika mengikuti gerakan-gerakannya adalah tetap mendapatkan fadilah jamaah selama masih di dalam masjid kedua-duanya, ya, dan mengetahui intiqalatul imam, gerak-gerik imam, baik dari suaranya atau dari gerakannya, maka itu sah, ya. Sholat orang sendirian berdiri di pojokan ini sah, ya. Sah. Kenapa? Ya karena memang dia bermakmum kepada imam yang di depannya. Mendapatkan fadilah jamaah, mendapatkan, tapi mungkin ganjarannya kuru, gitu aja, ya. Karena apa? Karena tidak mendapatkan fadilatus soft, ya. Nah, dengan jarak itu makruh mengatakan. Apakah menghilangkan fadilah soft? Kalau memang itu wajib seperti itu, berarti tidak menghilangkan fadilah soft. Tetap fadilah jamaah ada, fadilah soft ada, ya, gitu. Jadi tidak berkurang sama sekali ketika seseorang atau di satu masjid mengeterapkan dan mempraktekkan seperti yang dilakukan sekarang ini, ya, ini. Bahkan berjarak itu memang berjarak itu memang menjadi satu kewajiban sekarang, ya, menjadi satu kewajiban. Kalau nggak berjarak terlalu dekat maka wajib pakai masker. Jadi sekarang pakai masker itu merupakan jihad, ya, merupakan jihad. Jihad apa? Berarti jihad kita menyelamatkan diri sendiri dan diri orang lain, ya.
yang patut kita kita perhatikan ketika kita tidak bermasker, ya, yang harus kita tanam di dalam hati, jangan-jangan kita menularkan, ya. Lo sehat, oh iya, sekarang mengatakan bahwa OTG itu banyak orang tanpa gejala karena mungkin imunitas tubuhnya itu terlalu kebal, meskinya ada virus tapi virusnya tidak nggak mempan, tapi virusnya masih ada, bisa menularkan, ya, banyak sekali kasusnya. Nah ini, maka pakai masker itu sekarang menjadi jihad orang lain, ya. Ini kemudian ketika sholat pakai physical distancing, kemudian pas ngabuburit yang malam, yang sore-sore seperti ini beli makanan, ini harus ada penataan kemudian antriannya berjarak. Ini semuanya merupakan satu bentuk hifdzun nafsi, ya, yang diharuskan dan diwajibkan, ya, jangan sampai kemudian wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Al-qiyam ma'al qudrah, ini berdiri ketika kuasa, ya, ketika mampu. Itu melebar keterangannya agar maklumat ini tidak tercacar nantinya, akan terbaca. Akhirnya saya kasih sekarang. Wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram. Takbiratul ihram berarti itu mengucapkan Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Dalam mengucapkan Allahu Akbar, ya, ada yang mengatakan Allahu Akbar, barnya itu di atas ini, Allahu Akbar, ya, ini karena ya, mengangkat tangannya sendiri ini hukumnya sunat, ya, bukan sesuatu yang rukun, ya. Yang rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar. Seandainya ada orang kemudian takbiratul ihram tangannya kemudian hanya di bawah saja, ya, sedekap saja tanpa mengangkat tangan, boleh saja. Karena itu mengangkat tangan itu bukan rukun, tapi yang rukun itu adalah ucapan. Takbiratul ihram itu berarti ucapan takbiratul ihram Allahu Akbar, di mana Allahu Akbar ini mulai A sampai bar ini harus ada niat yang masuk di dalamnya. Wa qiraatul Fatihati lan maca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun iku ayat minha saking Al-Fatihah, ya. Yang berikutnya adalah membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah ini menjadi rukun. Salat tanpa membaca Fatihah ini berarti salatnya tidak sah, dan alhamdulillah orang muslim insya Allah seluruhnya sudah bisa membaca Al-Fatihah. Ya, baik bisanya itu karena memang bisa baca atau karena bisa hanya kemudian ikut tahlil bendino kerungu Fatihah kemudian apal. Yang penting apal benar-benar sesuai dengan huruf-hurufnya, makhrajnya sesuai dan tidak ada lahan yang bisa merubah makna, maka itu berarti sudah sah. Tasdidnya juga jelas dan lain sebagainya. Nah, membaca Fatihah ini hukumnya rukun, dan masuk dalam bagian Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca karena itu salah satu dari ayat-ayat Al-Fatihah, ya. Ayat Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Pembuka. Karena Al-Fatihah merupakan pembuka dari mushaf Al-Quran. Yang kedua dinamakan As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Setidaknya dalam sholat fardu saja kita mengulang-ulangnya 17 kali ketika dalam sholat fardu. Belum sholat sunat, belum yang lainnya, ya. Belum tahlilan, ya, belum hal dan lain sebagainya. Ini As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang, ya. 7 ayat itu, ya, ayat itu termasuk bismillah, itu berarti ayat yang pertama. Bismillah itu ayat yang pertama yang harus dibaca. Nah, hanya saja dalam membaca bismillah ini, ya, ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i ketika sampai menjadi imam maka sunat jahar atau wajib jahar, ya, wajib jahar, dibaca keras, ya.
Bagi mazhab yang lainnya, mazhab Hanafi atau mazhab Hambali mengatakan dibaca sir, tapi tetap membaca, ya, tetap membaca. Ya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ini ya. 7. Oke. Ini berarti 7 ayat yang diulang-ulang, as-sab'ul masani. Kemudian ada yang mengatakan memang bahwa bismillah itu bukan bagian dari Fatihah, ya. Tapi bismillah itu ayatun mustaqillah, ayat tersendiri, ya, ayat tersendiri yang digunakan untuk fawasil, untuk memisah antar surat. Jadi qul a'udzu huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbil falaq dipisah dengan bismillah. Ya, bahkan ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada memang seperti itu. Lah, bagaimana orang yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah? 7 ayatnya di mana? Yaitu gini. Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanirrahim 2, Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Nah, gitu. Nah, ya. Ini hitung-hitungannya, ya. Qiraatul Fatihah. Nah, qiraatul Fatihah yang merupakan rukun ini harus dibaca sesempurna mungkin. Jadi kalau kita, ya, dulu ketika awal-awal mondok di Langitan, memang ada keharusan untuk tashih baca Fatihah. Alasannya apa? Karena Fatihah ini adalah merupakan rukun sholat. Jika rukun yang merupakan rukun sholat itu tidak dibaca secara sempurna, maka kekhawatiran terjadi, ya, sholatnya pasti tidak diterima, ya. Jadi makanya di dalam kitab Safinatus Shalah itu ada pembahasan bahwa tasdidnya Al-Fatihah itu baca semuanya, ada, ya, gitu. Kemudian bagaimana ketika terjadi lahan, ihdinas pakai shad, ada yang mengatakan pakai sin, ya. Pokoknya gak berubah makna maka boleh, ya. Ini semuanya ini. Makanya di pondok-pondok salaf biasanya ketika santri yang baru ini benar-benar, ya, bahkan seingat saya dulu saya baca Fatihah itu di tashih oleh Ustadz Yusuf Qori dari Kediri, itu hampir 1 bulan itu Al-Fatihah terus saja, ya, sampai benar-benar tashih akhir, kemudian dinyatakan nggak tahu, ya, dinyatakan lulus, ya, kemudian melanjutkan Alif Lam Mim, kemudian beberapa juz setelahnya. Ini. Karena apa? Karena Fatihah memang benar-benar sangat penting, karena ini menjadi rukunnya sholat. Jangan-jangan Fatihah kita tidak benar, maka sholat kita kemudian menjadi rusak, tidak sah, batal. Waruku ulan ruku, ya, ruku. Ini rukunnya sholat adalah ruku. Lah, ruku ini berarti inhina, ya. Inhina itu berarti merunduk, ya. Sekiranya merunduk ini punggungnya rata, kemudian kakinya ini tegak berdiri, ya. Tidak boleh kemudian kakinya itu di letter O seperti penjaga gawang mau menyelamatkan bola dari tendangan penalti, ya. Gak boleh, ya. Jadi harus tegak, ya. Makanya kemudian disonggo, ya, disopak karo tangan, ya, untuk benar-benar ini jejak, benar-benar tegak berdiri, benar-benar tegak berdiri. Mestinya tangan itu tidak harus memegang lutut, ya, dalam dalam ruku, ya. Gak memegang juga gak, ya. Tapi kemudian gak memegang gak apa-apa, tapi karena untuk agar kaki itu menjadi lurus,
ya yang merupakan syarat dari rukuk, maka harus maka diusahakan memang disopak dengan tangan itu. Ya ini. Jadi nggak boleh kemudian kakinya kemudian di letter O dibengkokkan ya. Nah, seperti kuda-kuda dalam pencak silat itu nggak seperti itu. Memang benar-benar harus tegak berdiri. Kemudian kepala ini diluruskan dengan punggung ya, tidak diluk terlalu diluk ya. Tapi diluknya adalah diangkat kemudian melihat tempat sujudnya. Ya. Ini. Gak diluk nemen, tapi diangkat, kepalanya diluruskan dengan punggung yang merunduk itu ya. Kemudian tidak kepalanya itu tegak ke atas seperti ini, enggak ya. Tapi menunduk ya, menunduknya tidak terlalu dalam ya, tapi lurus kepalanya dengan punggungnya. Waktu maknina lan tumaknina anteng ya, sukunul a'dha fi ar-rukun, yaitu antenge anggota tubuh dalam rukuk. Jadi rukuknya benar-benar anteng, bisa merasakan benar-benar rukuk ya. Ini namanya tumaknina. Jadi tidak tul langsung berdiri, enggak. Berarti sukun ketika posisi rukuk, berarti rukuk. Ini ya. Beberapa lama minimal ucapan antengnya seperti ini, minimal ucapan subhanallah. Subhanallah. Berarti cuma 2 detik ya, subhanallah. Ya. Kemudian ketika sudah anteng minimal subhanallah boleh berdiri. Berarti itu sudah tumaknina. Makanya sholat tarawih ya, ini kalau terlalu cepat juga nanti dikhawatirkan tidak ada rukun-rukun seperti ini ya. Tarawih sangat penting sekali. Tarawih harus dilakukan ya, meskipun itu sunnah ya. Tarawih itu sunnah tapi nggak bisa diqodho ya. Tarawih itu sunnah tapi nggak bisa diqodho. Gak ono ceritane orang kemudian tarawih diqodho Syawal, nggak bisa ya. Nggak ada keterangannya di dalam kitab ya. Makanya ketika kita menangi sekarang ini tarawih, maka tarawih ini benar-benar harus kita manfaatkan ya. Berarti sholat tarawih ini harus benar-benar kita sempurnakan, benar-benar menjadi tarawih temenan tahun ini untuk kita ya. Karena tahun depan kita tidak mesti mendapati tarawih lagi ya. Ataupun mendapati kemungkinan kondisinya sudah berbeda dengan sekarang, mungkin sakit atau yang lainnya. Maka mari kita jadikan tarawih tahun ini sempurna tahun ini ya. Tidak kemudian kita permainkan, melakukannya juga dengan yang terbaik untuk kita. Eman. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi dalam ruku', warraf'u lan berdiri atau tegak ngadeg atau tangi, warraf'u lan tangi, wal i'tidalu lan ngadeg jejeg ya. Jadi tangi satu kemudian ngadeg jejeg ya, i'tidal ya. Ini adalah rukun ya. Ini rukun. Waktu makninatu lan tumaknina fihi ing dalam i'tidal. Ketika i'tidal enggak langsung kemudian turun untuk sujud, tapi benar-benar berdiri ya, sekira anteng semuanya anggota tubuhnya ketika berdiri tegak ya. Sekira ucapan subhanallah. Ya. Antengnya sekira itu. Minimal itu subhanallah ya. Kurang dari itu nutul tok, berdiri nutul tok, apalagi berdirinya hanya setengah berdiri kemudian langsung berosor sujud, maka itu berarti tidak i'tidal. Wasujudu lan sujud, wa tumakninatu lan tumaknina fihi dalam sujud ya. Sujud itu berarti dari i'tidal kemudian kemudian dengkulnya nempel terlebih dahulu, kemudian tangan, kemudian jabhah batuk ya. Batuk ini anggota sujud. Batuk siji, tangan loro 3, kemudian dengkul loro 5, kemudian kaki yang ini, kaki ujung-ujung jari itu berarti 7. Ini
Ya, semuanya harus menghadap kiblat. Ya, tangannya harus menghadap kiblat. Ya, gini. Ya ini. Kemudian kakinya itu juga harus benar-benar ditancapkan, ya, dijejek kakinya itu, benar-benar dijejek. Jangan kemudian ditekuk seperti ini, ya, gini. Nah, gini. Ya, tapi benar-benar jejek seperti ini. Nah, ini. Ya, kakinya di ini. Apakah kemudian kakinya ketika sujud itu harus renggang atau harus dikumpulkan jadi satu seperti ini? Itu ala masya, ya. Boleh renggang, boleh ini, ya. Boleh renggang, boleh kemudian dirapatkan, boleh sama saja, nggak ada tuntunan yang pasti. Ya. Kemudian berikutnya ketika sujud, ya, ini sunatnya itu memang menempelno hidung. Sunatnya nempelno hidung, itu sunat, ya, sunat. Makanya yang penting batuknya nempel. Makanya sholat pakai masker, bagaimana hukumnya? Ini banyak sekali yang tanya. Ya boleh saja, ya boleh saja. Karena apa? Karena apakah nggak batal karena tidak menempelkan hidung? Menempelkan hidung hanya sunnah, dan ini ijma, ya. Semua sepakat bahwa hidung itu tidak anggota sujud, ya. Ya, sunnahnya memang menempelkan hidung beserta dengan menempelkan dahi, ya, batuk, ya. Tapi kalau memang apalagi kondisinya sekarang, maka kemakruhan, ya, ada dalam mazhab Syafi'i itu makruh sholat pakai musallam, ya, pakai penutup pakai cadar itu haram. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu cadar yang dimaksud dalam hadis itu yang menutupi mulut, ya. Dalam mazhab Ahmad mengatakan cadar itu pokoknya yang menutupi semuanya kecuali kecuali mata dan dahi, ya, kecuali mata dan ini, ya, atasnya dahi, ya. Maka itu, ya, maka bagaimana? Ya berarti sholat pakai masker itu sah, ya. Sujudnya bagaimana? Sah saja. Karena apa? Karena hidung itu tidak merupakan rukun dalam sujud. Yang rukun adalah menempelkan dahi atau menempelkan batuk di tempat sujud. Ya. Kemudian syaratnya lagi, posisi pantat ketika sujud itu harus lebih tinggi daripada wajah, daripada batuk, ya, daripada kepala. Ini namanya sujud, ya. Jadi sesuatu yang hina pantat itu kemudian lebih unggul daripada kepala yang mulia, ya. Berarti ini sujud. Ini berarti lidilala alat tadallul, ya. Makanya posisi sujud seperti ini posisi rawan, ya. Rawannya bagaimana? Ketika salah meletakkan sujud maka bisa menjadi kafir atau musyrik, ya, ketika menyembah, ya, menyembah selain Allah, ya. Salah dalam salah dalam melakukannya, salah dalam niatnya, ya, ini sujud, ya. Posisi pantat harus harus lebih tinggi daripada kepala, ya. Ada yang mengatakan nggak harus, yang penting saat sujud itu kepala tidak melebihi pantat, ya. Berarti kalau sama lurus tegak antara pantat dan kepala maka masih sah katanya. Memang ada pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya. Seperti sholat berdesak-desakan, ya, sangat rapat sekali sehingga ketika orang itu sujud itu sujud di pantatnya orang. Nah, ini. Atau sujud di undak-undakan, ya, undak-undakan masjid, ya. Nah, kakinya diundakkan paling bawah, kemudian tempat kepalanya berada di atasnya sehingga sama, maka ini kata sebagian ulama masih sah, ya, gitu. Tapi memang lebih baik, ya, namanya sujud maka posisi pantat itu lebih atas daripada posisi kepala. Kemudian yang laki-laki diperhatikan, jangan kemudian tangannya itu kemudian posisinya seperti posisi orang perempuan ketika sujud, ya.
ada yang seperti ini ya, laki-laki enggak, laki-laki harus begang. Sekira ada kucing berjalan di bawah perutnya, ini benar-benar benar-benar bisa lewat ya. Contohnya berarti harusnya bagaimana, ambil posisi meletakkan batuk itu lebih luas ya, lebih luas, jangan kemudian jetutut ya. Sekira kaki dengkul kemudian ke atasnya ini sekira siku ya, ini jadi bisa kemudian benar-benar dilewati ya. Ini tangannya begar ya, tangannya begar ya. Kemudian sikutnya diangkat ya. Kalau sikutnya diletakkan maka ini tidak sah sujudnya tidak sah, berarti nanti menyebabkan batal ya. Ini diangkat. Posisi tangan ini berada di samping pancere kepala ya. Agak maju, ambil posisi tempat untuk sujud, untuk batuknya ambil posisi yang agak lebar ya, sehingga benar-benar akan terasa sujud ya. Kemudian harus dipetelno ya, batuke kudu dipetelno ya. Caranya metelnya bagaimana? Ya sikile sampean itu yang dijejekno, maka akan dengan sendirinya kepala akan metel ya, akan terasa berat ya. Ini beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam sujud ya. Eman ya, ketika kita sholat kemudian tidak mengikuti aturan yang ada, ini kemudian sujud kita tidak sah atau rukuk kita tidak sah. Kemudian harus tumak nina ya, harus tumak nina. Tumak nina berarti anteng, dalam posisi sujud itu anteng, sekira ucapan subhanallah ya. Ya, untuk yang perempuan maka memang beda perempuan dengan laki-laki, maka ketika sujud ya dummu ba'duha ba'dhan ya, seperti ini ya, harus harus diringkes ya, awake kudu diringkes, gak begaga kayak dini lanang, harus dibedakan ya. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Wal julusulan lungguh baina sajdata ini dalam antaranya dua sujud loro ya. Duduk di antara dua sujud ini, kalau semuanya berarti sujud iftirash ya, kaki yang ditumpaki pantat, iftirash ya, kecuali duduk yang terakhir yaitu tawarruk, berarti warik bokong itu menempel di lantai atau di sajadah. Wal julusu baina sajdataini wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalam julus, tumaknina anteng ya, anteng. Wal julusul akhir lan lungguh kang akhir, wal julusul lan lungguh al akhiru kang akhir, wat tasyahhudu lan maca tasyahud fihi ing dalam al julus al akhir. Wat tasyahhudu lan maca tasyahud fihi ing dalam al julus al akhir. Tasyahud itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tasyahud itu berarti mulai at-tahiyatul sampai sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya tasyahud ya. Wajib baca tasyahud karena merupakan rukun. Wassalatu ala nabi lan maca selawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad setelah asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad sempurnanya Ibrahimiyah, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Ini menjadi rukun tersendiri baca selawat. Berarti tanpa membaca selawat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kemudian salam, maka tidak sah karena tidak ada selawatnya. Boleh selawat itu hanya dipedot Allahumma sholli ala Muhammad ya, kemudian salam. Boleh kemudian diteruskan ya, kemudian berdoa setelah fil alamina innaka Hamidum Majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu dibaca semuanya. Fihi ing dalam al-julus al-akhir. Fihi ing dalam al-julus al-akhir. Wassalatu lan maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam al-julus al-akhir. Wat taslimatul ula lan salam kang kawitan.
Taslimatul ula salam kang kawitan. Salam ini bagaimana? Salam ucapan assalamualaikum ya. Bukan menolehnya. Kalau menolehnya itu enggak wajib, bukan rukun ya. Yang diwajibkan itu assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian sempurnanya sambil menoleh. Menolehnya ya itu sekira pipi bisa dilihat oleh orang di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, pipinya sekira ini. Ini kapan noleh? Ya, sunatnya ini kapan noleh? Ya, kalau nggak noleh juga nggak apa-apa, tapi ya aneh jadi ini. Karena apa? Karena rukunnya itu hanya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Wa niyatul khuruji lan niat metu minas salati saking salat. Ya. Ini mazhab qadim, mazhab Syafi'i yang jadid mengatakan ini tidak masuk pada rukun. Tidak masuk pada rukun. Niat keluar dari salat ini sebagaimana niat masuk dalam salat. Ini yang niat ini, yang niat keluar dari salat ini enggak masuk. Wa tartibul arkani lan ngurutaken pira-pira rukun alama ing atase barang zakarna kang nutur sapa ingsun hu ing ma. Ya, kemudian dilakukan secara berturut-turut ya, secara tertib ya. Gak boleh kemudian setelah takbiratul ihram sujud ya, kemudian berdiri i'tidal, kemudian rukuk, gak boleh. Harus sesuai dengan urutannya atau tertibnya. Wa sunanuha utawi pira-pira sunnate salat qabla dukhuli ing dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam salat syai'ani iku ana rong perkara. Sunat-sunat sebelum masuk salat itu ada dua. Al-adzanu siji adzan wal iqamatu lan iqamat ya. Al-adzanu adzan wal iqamatu lan iqamat. Adzan terlebih dahulu ya. Bagaimana kalau salat sendirian di rumah? Maka adzannya mengikuti yang terdengar di musola, di masjid ya. Kalau adzan sendiri bagaimana? Boleh. Ya, boleh. Ya, tapi yang lebih utama kalau jamaah di rumah adalah iqamat. Ya, iqamatnya ini diharuskan ada. Apalagi sekarang stay at home ini kemudian mengharuskan kita jamaah di rumah, maka ketika hendak melaksanakan sholat ya, maka disunatkan baca iqamah ya. Untuk melatih baca adzan anak-anak boleh ya, di rumah adzan ya. Ya. Adzan. Nah, adzan ini sebagai penanda waktunya sholat yang disinkronkan atau disamakan dengan jadwal yang sudah beredar ya. Jadi ini ketika menjadi marbot masjid ini diusahakan supaya enggak jambor ya, supaya enggak jambor. Berbeda kalau kalangan terbatas kayak pondok pesantren itu terkadang adzannya ini. Tapi kalau adzan di pondok pesantren itu sebaiknya speakernya jangan di atas ya, nanti mengecoh dan mengacaukan masyarakat ya. Ya speaker di dalam saja, sekira didengar orang dalam saja ya. Kecuali memang masyarakatnya sudah paham. Wa ba'da dukhuli lan ing dalam sakwuse mlebu fiha syai'ani iku rong perkara. Kemudian setelah masuk di dalam salat maka ada dua sunat yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah tasyahud al-awwalu kang kawitan. Tasyahud awal ini untuk rakaat-rakaat 3 dan 4. Ya, kalau 2 rakaat saja enggak ada tasyahud awal. Wal kunutulan kunut fi subhi ing dalam salat subuh. Wa fil witri lan ing dalam salat witir fin nisfisani ing dalam paruh kang kaping pindho min syahri ramadhana saking ulan Ramadan. Kunut dalam mazhab Syafi'i ini sunat abad ya dalam subuh. Seluruh subuh ini dalam mazhab Syafi'i harus kunut, sunat kunut. Kalau tidak kunut baik sengaja ataupun lupa maka sunat untuk diganti dengan sujud sahwi. Sunat untuk diganti dengan sujud sahwi. Ya ini. Kemudian kunut lagi di witir, sholat witir ya, di paruh kedua bulan Ramadan. Jadi nanti tanggal 15 ke atas sampai akhir Ramadan ini dalam mazhab Syafi'i ketika witir itu sunat kunut. Ya, sunat kunut. Ini ya.
Loh Pak, kemarin di Saudi Arabia mengawali sholat tarawih yang diimami oleh Syekh Sudes itu kok pertama kali langsung kunut dan kemudian viral di viral di medsos ya. Kita juga mengetahui bagaimana kunutnya ya. Itu mengikuti mazhab Hambali ya. Bahwa mazhab Hambali sunatnya witir dalam Ramadan itu sejak hari pertama. Sunatnya witir ya, kalau nggak salah Pak, ini nggak salah mazhab Hambali itu sunatnya witir sunatnya kunut dalam witir itu sejak hari pertama. Bahkan menurut Imam Malik, mazhab Maliki, bahwa setiap hari melakukan sholat witir maka disunatkan untuk kunut. Berarti nggak khusus untuk Ramadan. Berarti yang berlaku kemarin sholat witir kemudian kunut di awal Ramadan itu mengikuti mazhab Hambali atau mengikuti mazhab Maliki ya. Dalam mazhab Syafi'i sunatnya kunut dalam witir itu mulainya adalah pertengahan Ramadan 15 ke atas ya. Ini wahayatuha wallahu alam bisawab. Semoga pengajian pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar dapat memantau video-video selanjutnya di channel YouTube kami.